Lihat ya, satu instruksi bisa jadi orang nangkepnya tuh ada yang lupa, ada yang apa. Makanya saya harus yakinkan dulu bahwa saya ngerti nggak ya. Tanya balik. Saya kalau instruksi ke Amelia misalnya, Mel nanti gini ya, ulangi. Karena saya takut dia salah. Nanti dia ngulangi, kurang satu. Harusnya apa? Oh iya ini Pak. Nah pastikan ke bawahan kita juga gitu Pak. Jadi jangan yakin instruksi Pak gini ya. Oke, beres ya? Oke, sip. Tinggal. Bawahan nanti, sungkan mau nanya ya. Akhirnya mereka ngarang-ngarang sendiri. Mungkin ini kali mungkin tadi itu maksud, ya udahlah gini deh. Akibatnya apa? Instruksi salah. Dan hampir sebagian besar problemnya itu Pak, komunikasi itu. Ya, yuk belajar kita bisa komunikasi. Yang ketiga sekarang, hingga ke hasil akhir produk yang kita hasilkan. Apa maknanya itu? Even saya hanya sebagai supervisor atau saya hanya sebagai operator, tapi saya harus punya sense of bisnis sedikit. Bahwa kita itu, perusahaan kita itu, perusahaan yang profit. Betul nggak? Emang kita gratisan? Emang kita NGO? LSM? Enggak, kita profit oriented Pak. Ujung-ujungnya profit dari mana? Customer ngasih profit, uang lah ya, keuntungan. Nah, semua didapat dari hasil kerja kita dengan berbagai macam tadi tuh, bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, bagian E. Ya, makanya saya sering ngomongin sama teman-teman saya kalau di kantor ya, ingat loh ya, apapun yang Anda kerjakan, even sepele, hanya tipu, coba tipu aja kok jadi masalah. Hati-hati Pak, di bidang Bapak juga pasti ketemu tuh. Coba masalah mesin aja, ya rusak sedikit, impact-nya apa? Laboratorium, cairannya salah sedikit, hati-hati Pak. Ini bisa kena problem di sini. Makanya kita harus mulai menyadari, sekecil apapun jabatan kita punya dampak terhadap perusahaan. Nah itu maksudnya Pak. Kalau di assessment itu menjelaskan itu hanya unitnya. Departemen saya gini, tapi nggak pernah ngeling pada, Anda kok nggak mikirin ujungnya sih, profit, nggak mikirin organisasinya, nggak mikirin perusahaannya. Gimana akhirnya? Asesor BNSP-nya gimana? Coret. Wah, nggak cocok jadi atasan nih. Gitu. Apanya itu? Memprediksi itu supaya akurat harus menggunakan parameter apa? Kalau semakin tinggi level kita, kalau ngobrol itu nggak boleh kualitatif. Nggak ngawang-ngawang, Pak. Harus semakin mengerucut. Coba kalau bagian apa ya? Procurement mana? Bahwa kita harus punya standarisasi. Kalau bicara itu bicara kuantitatif. Betul. Jadi acuan SOP-nya harus clear ya. Ini standarnya. Gitu ya. Apalagi orang lab, orang produksi dan sebagainya. Maintenance ada standar nggak maintenance? Ada ya, nggak main-main ya parameternya ya. Semakin tinggi level kita, apalagi di supervisor sebenarnya juga harus ya, berpikirnya harus kuantitatif gitu ya. Angka-angka yang clear. Ya, jangan gini. Pak gimana? Itu produksi gimana? Aman? Aman Pak. Aman tuh apa? Apa aman tuh? Produksi zero accident. Yang kedua, produktivitas 80%. Nah gitu ngomongnya gitu Pak. Di assessment banyak orang begitu loh. Sebagian besar karyawan sudah memenuhi persyaratan. Apa itu sebagian besar itu berapa? Yuk kita belajar bicara angka. Semua itu baik angka. Ya. Kenapa saya ini kadang-kadang kalau beli buku Pak, seneng buku yang dikarang oleh orang luar dibanding orang Indonesia. Bukan karena menghina apa enggak. Orang luar itu based on data. Yuk kita sebagai insan Antam juga harus bicara selalu berdasarkan data dan fakta. Tidak ngomongnya tidak kira-kira, mungkin, kayaknya ya Pak ya, kayaknya nih, sepertinya Pak ya. Nah ini nggak bisa begitu lagi Pak. Ya kita harus bicara angka. Ya. Good. Lalu yang kelima, artinya punya keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Nah, bisa muncul loh Pak. Dari jawaban tes tuh ya, saya bisa ngelihat, orang ini anti perubahan, orang ini anti kritik, orang ini open dengan perubahan, ya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita ini orang yang siap dengan challenge, ya. Kita harus memastikan segala sesuatunya itu perfect, ya. Cuman saya tuh heran,
Kalau saya menginterview orang dalam tulisan, dalam pertanyaan, apa kelemahan, apa kelebihan Anda? Selalu bilang kelemahannya adalah saya orang yang perfeksionis. Aneh ya? Orang menganggap perfeksionis itu lemah. Padahal dalam dunia industri kita membutuhkan orang yang perfeksionis. Nah, ini kan kebolak-balik. Sering saya konfrontasi ke orangnya, Pak, kenapa kok Bapak bilang perfeksionis itu kelemahan? Ya Pak, soalnya takutnya orang menilai saya. Nah, ini dia. Yuk belajar tidak didikte oleh orang lain. Orang yang takut takut dengan pendapat orang lain, dalam bahasa anak muda disebut I depannya. Insecure, 100.000. Yang orang dewasa juga ada insecure itu ya. Kalau diomongin orang gimana ya? Aduh, kalau orang dengan, padahal saya pikir orang belum tentu mikirin kita kok. Ada yang namanya standar, ada yang namanya allowance. Atau apa allowance apa? Toleransi ya. Toleransi, Pak. Kalau Bapak bekerja atau mengarahkan ke bawahan, Bapak harus punya standar yang tinggi, Pak. Perfect. Terlepas dari apakah orang bisa mencapai atau enggak, perfect. Karena dengan standar tinggi orang ngejarnya ke sana. Singapura tahun 1960 kayak apa, Pak? Singapura. Sawah. Penduduknya juga jorok. Kencing di mana-mana, kotoran. Wah, pokoknya kacau balau, Pak. Tapi Bapak kalau ke Singapura, mulutnya ngunyah-ngunyah, langsung prit $5. Buang sampah $200. Nah, udah prit semua, Pak. Perfect. Ya, kalau ditanya, kalau Singapura di tengah 90 tidak dibuat dengan standar yang high seperti itu, sampai sekarang nggak pernah jadi negara kecil, tapi paling hebat di Asia Tenggara. Nah, sama dengan kita juga, Pak ya. Antam tidak bisa jadi perusahaan besar kalau kita nggak punya standar yang high. Gitu ya. Tapi soal bagaimana mencapainya, apakah bisa langsung jumping ke 100% atau mulai dari 60%, itu urusan prosesnya. Jadi standarnya dulu, Pak. Ya. Itu kira-kira. Nah, kalau tadi Bapak bilang mengenai apakah bisa sesempurna itu. Kalau saya bilang standar jangan terlalu sering berubah-ubah, Pak. Standar itu sifatnya ajak. Kalaupun sudah dievaluasi sekian tahun, lalu standarnya udah nggak cocok nih, baru kita naikkan, kita sesuaikan. Gitu ya. Tapi standar yang berubah-ubah membuat orang bingung. Kayak Indonesia gitu ya. Ganti pemerintah, ganti aturan. Makanya pendidikan Indonesia amburadul, Pak. Amburadul di seluruh Asia Tenggara, nggak beres-beres, Pak. Ya, nanti ada menteri apa, buat ajang ini, buat ini lagi. Jadi nggak ada. Singapura itu membuat kebijakan dari tahun 60 sampai sekarang. Ada kebijakan yang tidak berubah bertahun, berpuluh-puluh tahun berarti ya. 60 sampai sekarang berapa? 40-an ya, 43 ya. 60? Hah? 63 tahun ya. Nggak pernah berubah, Pak. Standarnya untuk soal ini tetap tinggi. Ya, karena berubah-ubah tuh membuat kacau, Pak. Di Indonesia punya budayanya aneh gitu ya. Nanti kita udah deket pemilu, nanti siap-siap aja berubah lagi nih. Mulai dari nol lagi, nggak maju-maju. Wah, kacau terus, Pak. Dan alatnya diganti. Wah, saya bilang jangan, Pak, ahlak ini harus 20 tahun minimal baru bisa jalan. Orang banyak nganggap SOP atau WI itu sebagai kitab suci. Wah, boleh geser sedikit, enggak. Salah juga, Pak. Ini kan buatan kita, buatan manusia. Bisa direvisi, bisa diimprove sesuai dengan tren, sesuai dengan situasi. Boleh, Pak. Malah kadang-kadang di area-area orang seperti ini harus orang-orang perencanaan biasanya ya. Wah, ada apa nih, tren apa nih? Oh, berubah yuk. Kita lebih digitalize. Oh, harus fleksibel, Pak. Kalau enggak, jangan main digital. Nah, ini yang repot. Budaya yang salah, Pak. Iya, betul. Kita nih budaya harus agile ya. Benar ya? Bukan gile ya. Gile, bukan. Agile. Agile tuh gini, Pak. Kayak orang surfing. Ya kan? Surfing itu kan sebenarnya di mana? Air yang bergelombang ya. Tapi dengan gerakan yang fleksibel dia bisa ngikutin. Nah, harusnya begitu, Pak. Bukan orang di pinggir pantai ketabrak ombak. Wah, pasrah aja lah. Aturannya gue berdiri di sini, ya ditabrak, Pak.
Nah, surfing kan nggak beda, dia ngikutin arus. Coba ngikutin arus yang ada. Nah, sekarang coba lihat kita. Tren kita apa sih sekarang sih? Tren dunia nih, digitalisasi. Udah ngikutin belum antam nih? AI, apalagi digebuk dengan AI, ya kan? Digebuk lagi dengan apa? Sekarang udah mulai muncul robot-robot, Pak. Robot di Cikarang, Tangerang, tuh udah mulai banyak perusahaan sekarang karena pemerintah sudah boleh meloloskan izin mengenai robotik ya. Udah banyak robot, Pak. Terus mau gimana? Itu trennya, itu ke depan seperti itu. Misalnya gitu, Pak ya. Jadi artinya, ya bukan salah kita, tapi organisasi harus berubah juga lebih fleksibel. Agile tadi. Gitu kira-kira. Gitu, Pak ya. Oke. Next berikutnya, terakhir. Jadi berpikirnya nggak cuman di scoop-nya, tapi berpikirnya sampai luas ya. Mikir belakangnya gimana, depannya gimana, atas gimana, bawahnya gimana gitu kan ya. Nanti seperti itu. Ya, oke, 150 gitu kan ya. Nah, sekarang masalahnya Indonesia ini masih dianggap negara apa? Bukan. Negara bukan, masih dilihat orang sebagai negara konsumen, belum jadi produsen. Makanya semua industri online segala macam masuklah ke Indonesia karena ini pasar paling. TikTok nganggap Indonesia nomor berapa? Satu.